Berarti ada 8 tahun di mana umat Islam puasa Arafah sementara belum ada jamaah haji, belum ada jamaah haji yang wukuf. Artinya puasa Arafah itu tidak dikaitkan dengan wukufnya jamaah haji, tapi dikaitkan dengan tanggal 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Wa qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ayyamid dunya ayyamil asri. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Sagunge kesepuhan ingkang dat kinurmatan segenap asatidah Rumah Quran Al-Qamar yang juga semoga senantiasa diberkahi Allah, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang juga semoga rahmat dan keberkahan terlimpah kepada kita semua. Kayaknya layak kita bersyukur dengan kesyukuran yang sangat, yaitu masih diberi hidup, sehat, ketemu dengan bulan Dzulhijjah. Dan kesyukurannya lagi, kayaknya Dzulhijjah kita kali ini pun semarak karena tidak ada beda. Sama-sama sekarang tanggal 1 Dzulhijjah. Artinya berarti nanti insya Allah hari rayanya bareng. Senang atau malah susah ya? Tak kira susah karena jadi dapat dagingnya cuma sehari tok gitu kan. Kalau badannya 2 kali kan dapat 2 kali daging gitu ya. Tapi kayaknya semarak dan kita berharap ini menjadi gambaran syiar dan keberkahan bagi umat Islam semuanya. Dah terkait dengan masuknya kita di bulan Dzulhijjah itulah di kesempatan sore hari ini kayaknya butuh kita pertegas gitu kan. Ada amalan apa sih di bulan Dzulhijjah ini gitu kan. Maka Mas Santri agak depan. Ya, Mas Abdi, yuk satu lagi, geser tengah lagi. Tengah lagi Mas. Nah. Sehingga khawatirnya mungkin karena kita sempat membahas pada pertemuan-pertemuan terdahulu, malah begitu masuk Dzulhijjah jadi lupa. Nah ini hari ini kita akan coba bahas lagi nih. Setidaknya nanti ada 10 poin hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Tentu dalam rangka apa? Dalam rangka menggapai keberkahan dari bulan Dzulhijjah itu sendiri. Begitu. Baik Bapak Ibu, ini tema kita di kesempatan malam sore hari ini. Sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang sekolah dalam dunia Islam dan dunia kiamat. Ya. Baik, sebelum kita bicara tentang amalan di bulan Dzulhijjah, kita ingat dulu nih bahwa Dzulhijjah itu sedemikian mulia. Dzulhijjah itu spesial. Apa spesialnya? Kita ingat lagi. Satu, ini. Bicara tentang berlimpahnya pahala amal yang dilakukan di dalamnya, Dzulhijjah sebenarnya gimana? Sebanding dengan Ramadan. Jadi pahala amal yang dilakukan di bulan Dzulhijjah itu sebanding dengan pahala amal yang dilakukan di bulan Ramadan.
Cuma sering kami sampaikan, tapi kayaknya semangat umat Islam ketika hendak beramal di bulan Dzulhijjah tidak sesemangat ketika hendak beramal di bulan Ramadan. Padahal kata Nabi gitu. Syahroni layang kusoni, ada 2 bulan tuh di mana kebaikan itu pahalanya tidak berkurang. Tidak berkurang itu maksudnya gimana? Begitu berlimpah. 2 bulan itu 2 bulan apa sih? Syahroidin, bulan yang dikaitkan dengan Id. Id kita ada 2, Idul Fitri, Idul Adha. Yang dikaitkan dengan Idul Fitri, Ramadan. Yang dikaitkan dengan Idul Adha, Dzulhijjah. Dua-duanya memiliki kesamaan. Dzulhijjah maupun Ramadan memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Tidak berkurangnya pahala amal yang dilakukan di dalamnya. Makanya alhamdulillah nih ketemu dengan Dzulhijjah itu mestinya disyukuri dengan kesyukuran yang sangat, seperti kita berharap banget ketemu dengan Ramadan. Kalau ketemu Ramadan kan kita 6 bulan sebelumnya aja udah berdoa, Allahumma balighna Ramadana, Allahumma balighna Ramadana. Karena ini ternyata Dzulhijjah setanding dengan Ramadan, mestinya kesyukuran kita ketemu Dzulhijjah sama seperti kalau kita dikasih kesempatan ketemu dengan Ramadan. Ini 1. 2, di bulan Dzulhijjah lah terdapat hari-hari terbaiknya dunia. Sekali lagi, dalam 1 tahun ada 354 hari dalam penanggalan Hijriah. 10 hari terbaiknya ada di bulan Dzulhijjah. Kapan itu? Kapan itu? Kapan? Hari terbaiknya kapan? Bukan 1 sampai 10. Sekarang. Beda enggak? Beda enggak? Kalau 1 sampai 10 kan kayaknya belum hari ini gitu kan. Tapi kapan hari-hari terbaiknya? Sekarang dan 9 hari ke depan. Kita sudah berada di dalamnya. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi gitu. Afdalu ayyamid dunya ayyamil asri. Seutama-utama hari dunia dalam setahun itu adalah ayyamul asri. Ayyamul asri itu ayyamul asri min Dzulhijjah. 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Berarti kita sudah berada di hari-hari terbaiknya dunia. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? 1/10. Kita sekarang berada di tanggal 1. Terasa ada yang beda? Hari ini ada yang beda rasanya? Gak bisa ngerasain ya? Gak bisa ngerasain. Padahal kita sudah memasuki hari-hari yang paling utama dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun itu ada 354 hari. 10 hari terbaiknya hari ini kita sudah berada di dalamnya. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, saking mulianya Dzulhijjah, terutama 10 hari pertamanya, sampai amalan apapun yang dilakukan di dalamnya, nilai pahalanya melebihi amalan jihad. Sudah kita bahas, tapi kita refresh lagi nih. Ya. Ma min ayami al-amilu sholihu fiha, tidak ada satu hari pun di mana amal soleh yang dilakukan di dalamnya ahaba ilallah min hadihil ayam, yang lebih dicintai Allah dibandingkan amalan yang dilakukan di hari-hari ini. Hari ini apa? Yani ayyamil asri, yaitu 10 amal Dzulhijjah. Ya. Amal soleh apapun, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu infak, entah itu sedekah, entah itu tadarus, entah itu berbuat baik ini, berbuat baik itu, menjadi amalan yang paling dicintai Allah kalau dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Sampai ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah, tidak pula jihad fisabilillah itu menjadi lebih utama dibandingkan dengan amalan yang dilakukan di hari-hari ini ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, ya, wala jihadu fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah. Bila kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji min dzalika bisai. Kecuali ada orang yang keluar berjihad, berperang, pulang terbunuh di jalan Allah. Kita tidak bisa mengalahkan pahala orang ini. Tapi kalau ada orang yang berperang di jalan Allah seperti saudara kita yang ada di Palestina, keluar dari rumahnya berhadapan dengan tentara IDF Israel, berangkat sehat, pulang juga badannya masih sehat, kita bisa menandingi pahalanya dengan berbuat baik, dengan beramal di 10 awal Dzulhijjah. Bisa dipahami? Sakit dipahami? Makanya eman-eman banget nih. Kalau kemudian hari-hari ini kita biasa-biasa saja itu eman-eman banget. Apapun kebaikan yang kita lakukan, nilainya jadi menandingi amalan jihad. Bahkan yang keempat, amalan apapun yang dilakukan di hari-hari ini 10 awal Dzulhijjah itu akan menjadi a'dhamul a'mal, ahabul amali ilallah.
amal yang paling agung, amal yang paling dicintai Allah. Kita bacakan lagi hadisnya. Kalau tadi dalam riwayat Bukhari, kali ini dalam riwayat Imam Ahmad. Ma min ayamin, tidak ada satu hari pun a'dham wala ahabu ilallah, dan tidak pula lebih dicintai oleh Allah al-amilu fihinna, amal-amal yang dilakukan di dalamnya, min hadhil ayam, dibandingkan dengan amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari ini. Jadi disebut amal kebajikan apapun yang dilakukan di hari ini menjadi a'dhamul a'mal, amal yang paling agung, ahabul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai Allah. Yang kemarin kami sampaikan, sama-sama sholat, tapi kalau dilakukan di 10 awal Dzulhijjah menjadi sholat yang paling agung, paling dicintai Allah. Sama-sama sedekah, sedekah kok di 10 awal Dzulhijjah menjadi sedekah yang paling agung, paling dicintai Allah. Sama-sama ngaji, tapi kalau ngaji di 10 awal Dzulhijjah, hari ini ngaji kita nilainya beda, menjadi ngaji yang sangat agung, sangat dicintai Allah. Sama-sama puasa, tapi kalau puasa dilakukan di 10 awal Dzulhijjah menjadi puasa yang paling agung, puasa yang paling dicintai Allah. Termasuk berbagai amal kebajikan yang lain kalau dilakukan di 10 awal Dzulhijjah menjadi amalan paling agung, paling dicintai Allah. Ini yang pertama. Makanya kudu wani kesel, wani meluangkan waktu, wani kemudian mungkin harus berlelah-lelah, wani mungkin kita itu harus mengeluarkan dana supaya kita itu meraih kemuliaan di awal Dzulhijjah ini. Ini yang pertama. Dan yang kelimanya, Dzulhijjah itu spesial karena di bulan itu terdapat hari Arafah, yang nanti kayaknya butuh kita tekankan lagi untuk diperhatikan. Emang hari Arafah ada apa? Ma min yaumin aktsara min ayyutiqallahu fi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada satu hari pun di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka dibandingkan dengan hari Arafah. Setiap hari sebenarnya Allah pilih di antara hambanya yang kelak bebas dari api neraka. Yang mungkin yang lain pada tidur, ini tahajud, besok dipilih sama Allah bebas dari api neraka. Yang sibuk dengan bisnis perniagaan tapi ternyata tidak melalaikan dari berzikir kepada Allah, dari sholat, orang ini dipilih oleh Allah bebas dari api neraka. Tapi kalau di hari Arafah jumlah orang yang dipilih sama Allah itu jauh lebih banyak lagi. Artinya kesempatan kita untuk bebas dari api neraka itu lebih besar ketika mau beramal di hari Arafah. Pengen masuk surga nggak pakai mampir neraka? Emang ada orang yang masuk surga pakai mampir neraka dulu? Ada? Siapa? Siapa? Ada? Ada. Orang beriman pelaku dosa besar yang sampai mati belum bertobat, kalau Allah menghendaki sudah dihampir ke neraka dulu. Soal nanti ujungnya masuk surga, orang beriman pasti masuk surga. Tapi sebagian harus mampir neraka dulu, sebagian harus icip-icip makanan neraka. Mau icip-icip makanan neraka? Ngertos daharannya nopo? Daharannya nopo penghuni neraka? Pohon zakum, buah dari pohon zakum. Ngertos pohon zakum kayak apa? Tol uha ka'annahu ru'usus sayatin. Mayang manggarnya itu seperti kepala setan. To'amul asim, makanan orang-orang yang berbuat dosa. Kal muhdiyah li fil butun, kalau dimakan itu di perut itu seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut. Cemilan setiap harinya. Mau icip-icip? Na'udzubillah min dzalik. Kita kepengennya gimana? Masuk surga enggak pakai icip-icip neraka. Bisa enggak? Bisa. Salah satunya beramallah di hari Arafah, karena di hari itu Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Makanya kemarin sudah kami sampaikan, tolong tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah dikelowongi sing magen kandel kalendere. Tulis itu, on ngamal lah, amalnya apa saja nanti bisa kita derap gitu kan. Nah, baik Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah. Dari sini yuk sekarang kita bahas ya. Tadi sudah ketemu ya. Ini spesialnya
bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari pertamanya. Saya review lagi nih dengan cepat nih supaya kemudian nyambung. Dzulhijjah itu spesial karena tadi satu, Dzulhijjah pahala amalnya sebanding dengan Ramadan. Dua, Dzulhijjah terdapat hari-hari terbaiknya dunia. Tiga, Dzulhijjah terutama 10 hari pertamanya, amalan apapun yang dilakukan di dalamnya nilainya melebihi amalan jihad. Empat, saking mulianya Dzulhijjah terutama 10 hari pertamanya, amalan apapun menjadi amalan yang paling agung, paling dicintai Allah. Dan yang kelimanya ini, Dzulhijjah terdapat hari Arafah. Dimana tadi banyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Nanti ada plusnya lagi. Plusnya yaitu apa? Hari itu adalah hari di mana doa-doa itu mustajab. Makanya nanti amalan yang bisa kita lakukan diantaranya yaitu memperbanyak doa. Yuk sekarang mari kita coba runtuti amalan yang bisa kita lakukan ya. Kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini. Apa saja? Yang pertama ini. Mulai hari ini perbanyaklah zikir. Perbanyak apa? Ya. Zikir yang kita maksud bahkan secara spesifik takbiran. Gitu kan? Karena perintah Nabi gitu. Fa'aksiru fihinna min tahlili wa takbiri wa tahmidi. Maka perbanyaklah oleh kalian di hari-hari itu dengan bacaan tahlil, takbir, tahmid. Secara umum silahkan memperbanyak zikir. Lebih spesifiknya takbiran. Takbiran berarti gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. La ilaha illallah wallahu akbar. Tahlil. Allahu akbar walillahil hamd. Tahmid. Gitu. Sejak kapan? Sejak kapan? Hari ini. Cuma ingat, takbiran itu ada dua. Satu takbiran mutlak, dua takbiran muqayyad. Masih ingat? Takbiran mutlak itu gimana? Takbiran yang tidak terikat waktu dan tempat. Dimanapun, kapanpun kita berada, kita disuruh memperbanyak takbiran. Gitu kan? Tidak terikat waktunya pada sholat, tempatnya di masjid. Enggak, sendiri-sendiri. Yang di rumah sambil aktivitas takbiran. Yang ibu-ibu lagi masak takbiran. Yang bapak-bapak di kebun takbiran. Yang bapak-bapak di kantor takbiran. Yang pedagang sambil dodoli pelanggan di kios di warungnya takbiran. Seperti itu sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Adapun nanti takbiran yang muqayyad, oh ini ba'da sholat bareng sama mungkin jamaah, itu sejak tanggal 9, 10, 11, 12, 13 sampai pada asar di tanggal 13 Dzulhijjah. Nah itu takbiran yang mungkin nanti bareng lebih semarak. Tapi yang sejak tanggal 1 ini sendiri-sendiri. Tidak perlu dadakan pawe, gawa obor, enggak. Ini sudah sendiri-sendiri dari pagi sampai siang, malamnya, siang, sore, malam memperbanyak zikir dengan takbiran. Ingat ya, takbiran itu bukan cuma tradisi, bukan. Nah, ini ibadah, memang diperintahkan. Fa'aksiru fihinna min tahlili wa takbiri wa tahmidi. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, bagi yang hendak korban tahun ini, maka hendaknya tidak cukur rambut, tidak potong kuku. Yang bagi korban aja. Yang sudah niat. Gitu kan. Dalam Sahih Muslim disebutkan, idza ra'aitum hilal dzulhijjah, jika kalian itu melihat hilal itu adalah bulan tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahi, dan salah seorang di antara kalian itu sudah berkendak mau kurban, nyembelih kurban, fal yumsik, tahan, min sya'rihi wa adfarihi, tahan rambut, tahan kuku. Maksudnya jangan cukur rambut, jangan cukur kuku, jangan potong kuku. Ini berlaku bagi siapa? Bagi sahibul korban aja. Kalau dalam satu rumah, ya kepala keluarganya. Ya. Rambut mana? Ya seluruh rambut. Rambut kepala, kumis, jenggot, ketiak, dan seterusnya. Kuku mana? Baik kuku tangan maupun kuku kaki. Cukur pakai apa? Mau pakai alat, mau pakai rambut, mau pakai silet, nggak boleh. Termasuk kuku mungkin pakai sama-sama pakai kuku, diurak-urak dengan tangan juga nggak boleh.
Cuma ini larangan ini bukan berarti, nanti beda pendapat ya di kalangan ulama, apakah ini larangan haram, apakah ini larangan makruh. Segolongan ulama berpendapat ini larangan haram, jadi kalau dilanggar berdosa. Tapi ada yang mengatakan ini larangan makruh, kalau kita meninggalkannya itu adalah sebuah keutamaan. Ya. Sampai kapan menahannya itu tadi? Sampai hewan korban kita disembelih. Makanya disebutkan wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahilah. Ini bagi jamaah haji, ya. Jangan kamu mencukur rambut kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihan. Hadyu jamaah haji sampai di tempat penyembelihan. Nah, kita disuruh niru-niru orang yang sedang menunaikan ibadah haji, yaitu dengan di sini kita pun sama Nabi diperintahkan tahan, jangan cukur rambut, jangan potong kuku sampai nanti hewan kita disembelih, baru nanti merapi-rapikan itu tadi kumisnya, jenggotnya, rambutnya, kuku-kukunya dan seterusnya. Apakah ini ada kaitannya dengan korban kita? Kalau larangan ini dilanggar, apakah kemudian nanti jadi korbannya tidak sah? Enggak. Jadi nggak usah khawatir, gitu kan, nanti wis kebacut ngeteki kuku mongko korbannya jadi sah apa ora? Korbannya tetap sah, gitu kan. Cuma ini ada kesunahan yang dianjurkan oleh Nabi bagi orang yang korban masuk tanggal 1 Dzulhijjah, tahan, jangan cukur rambut, jangan potong kuku. Bisa dipahami? Oke ya, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Termasuk amalan yang ketiga di bulan Dzulhijjah. Puasa Tis'a Dzulhijjah. Puasa apa? 9 hari Dzulhijjah. Ini sunnah. An-Bali Ajwaji Nabi SAW. Ini diceritakan oleh sebagian daripada istri Nabi SAW. Ya, kadang puasa-puasa yang sifatnya sunnah yang tahu kan istri-istri beliau gitu. Makanya istri beliau cerita. Qalat, di antaranya ada yang berkata nih. Karena Rasulullah SAW yasumul tis'a Dzulhijjah, bahwasanya Rasulullah SAW itu puasa 9 hari Dzulhijjah. Sejak ya tanggal 1 kalau bisa. Hukumnya apa? Sunnah. Cuma ya karena ini pernah dilakukan oleh Nabi, kenapa tidak? Gitu kan. Yang kemarin mungkin kami sampaikan, yang mungkin umur sudah 40-50 seumur hidup belum tahu puasa Tis'a Dzulhijjah, kenapa tidak bikin challenge, tantang diri untuk bisa melakukannya. Lagi umur sudah punjul, kalau ternyata belum pernah puasa Tis'a Dzulhijjah, kenapa tidak dicoba untuk melakukannya. Bagi yang enteng tunaikanlah. Ini kesunahan Tis'a Dzulhijjah, gitu kan. Nah kemudian yang keempatnya, nah ini yang jangan sampai terlewat, puasa hari Arafah. Tanggal berapa? Ya. Puasa Arafah itu saat jamaah haji wukuf atau saat tanggal 9 Dzulhijjah? Halo. Coba. Puasa Arafah itu saat jamaah haji pada wukuf di Arafah apa tanggal 9 Dzulhijjah? Bingung enggak? Wukufnya jamaah haji sih kapan? Iya. Dan hari Arafah itu kapan? Dan kita berpuasanya itu tanggal 9 Dzulhijjah apa saat jamaah haji wukuf? Bingung toh. Nah begini, kenapa saya tanyakan seperti itu? Supaya tidak bingung ketika nanti tanggal 1 Dzulhijjahnya Arab dengan tanggal 1 Dzulhijjahnya kita beda. Alhamdulillah ini sama gitu kan. Coba kalau kemudian beda, misalnya ternyata lebih dahulu Arab daripada kita, berarti bukan tidak mungkin jamaah haji itu sudah wukuf, kita baru tanggal 8 Dzulhijjah. Dalam kasus seperti itu yang jadi patokan apa? Tanggal. Yang jadi patokan apa? Tanggal. Kenapa? Ada alasannya. Secara historis, puasa Arafah itu sudah disyariatkan tahun 2 Hijriah. Bersamaan dengan perintah puasa Ramadan, kita diperintah juga puasa Arafah. Sementara ibadah haji baru diperintahkan oleh Allah itu di tahun 6 Hijriah. Tahun berapa? Duluan mana puasa Arafah sama haji? Puasa Arafah. Haji itu diperintahkan belakangan, tahun 6 Hijriah. Apakah di tahun itu Nabi dan para sahabat langsung menunaikan perintah Allah tadi? Enggak, karena pada waktu itu Mekah masih dikuasai oleh orang kafir Quraisy.
Beliau itu baru menunaikan ibadah haji, umat Islam baru menunaikan ibadah haji itu tahun berapa? Tahun 10 Hijriah. Berarti ada 8 tahun di mana umat Islam puasa Arafah, sementara belum ada jamaah haji, belum ada jamaah haji yang wukuf. Artinya puasa Arafah itu tidak dikaitkan dengan wukufnya jamaah haji, tapi dikaitkan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Bisa dipahami? Jadi kalau nanti tanggal 9 Dzulhijjah antara Indonesia dengan Arab kok beda, yang dipakai yang mana? Tanggal 9 kita di sini. Begitu ya? Nah, nanti dilingkari tanggal 9 Dzulhijjah dilingkari. Tadi apa? Hari Arafah. Ngisore tulis apa? Puasa. Siap? Siap nulis apa siap puasa? Siap nulisi tanggalan tok? Puasa. Eman nih coba. Siyamu yaumi Arafah, puasa sehari-hari Arafah, ahtasibu 'alallah ayyukaffira sanata allati qablah wa allati ba'dah. Aku berharap kepada Allah bisa melebur dosa setahun sebelum dan dosa setahun sesudah. Coba bayangkan, nahan lapar haus dari subuh sampai maghrib 1 hari tok, tapi menghapus dosa 2 tahun. Setahun sebelum, setahun sesudah. Ya Allah, kok sampai tidak menunaikan, kok kayaknya rugi banget. Sekalipun tidak wajib, tidak menunaikan kok kayaknya rugi. Penghapus dosa 2 tahun. Makanya ayo disemangati, kalau tanggal 1 sampai 9-nya berat ya sudah. Jangan lewatkan tanggal 9-nya. Tanggal 9-nya jangan lewatkan. Syukur monggo diumumkan. Wis jamaah warga RT monggo sami puasa sedanten. Sore harinya buka puasa bersama. Kayaknya semangat ya. Keren gitu kan. Jadinya biar semangat gitu kan. Karena ini ada puasa hebat tapi kayaknya jarang. Yang mengamalkan kadang jarang. Umat Islam mungkin sekalipun sudah begitu masyhur, banyak yang tidak melakukan. Ya jangankan puasa Arafah, kemarin sudah kami sampaikan. Puasa Ramadan aja ternyata banyak yang tidak puasa gitu kan, padahal tidak ada uzur dan seterusnya. Ini yang keempat kaum muslimin. Nah, tadi yang kelima. Amalan kelima. Ingat, setiap ada perintah puasa berarti ada kesempatan memberi buka kepada orang yang puasa. Gimana? Yep, ini amal. Fadilahnya besar, ya Allah, besar banget. Coba nih, manfaat toroso iman, siapa yang memberi buka kepada orang yang puasa? Puasa apa? Mau puasa Ramadan, puasa Dzulhijjah, puasa Arafah, Senin Kemis, puasa Asyura, sama. Karena lahu misru ajrihi, dia berhak mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Oleh ganjaran kaya wong sing puasa itu yang ngasih buka. Kaya rugi ke sing puasa dari ganjarannya dijaluk? Enggak. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang puasa itu sedikit pun. Sing puasa tidak terkurangi sedikit pun, yang ngasih buka dapat pahala sempurna seperti orang yang puasa. Ya Allah. Bisa jadi solusi alternatif. Sing kepengen banget puasa 9 hari, qadarullah tamu bulanan datang yang ibu-ibu nggak bisa puasa. Bagaimana tidak puasa tapi tetap dapat pahalanya? Beri buka orang puasa. Yang sudah niat banget kepengen full biasa puasa Tis'al Dzulhijjah, qadarullah ada tugas dinas harus keluar kota, nggak bisa berpuasa. Bagaimana tidak puasa tapi tetap dapat pahalanya? Beri buka orang yang puasa. Atau mungkin ada udzur-udzur lain. Lawang enjing tanggal 3 doso kula niku enten ulem resepsi teng Hotel Sentral Ustaz. Masa enggane kondangan nang Hotel Sentral puasa eman-eman temen gitu. Ya sudah, bagaimana tidak puasa tapi tetap dapat? Gimana caranya? Beri buka kepada orang puasa. Cuma sering kami sampaikan, memberi buka kepada orang yang puasa Dzulhijjah kayaknya tidak mudah. Gimana? Tidak mudah. Kalau memberi buka puasa Ramadan gimana?
Sudah tinggal bikin nasi bungkus, taruh di musola, taruh di masjid. Insya Allah yang dahar itu adalah orang-orang yang puasa. Tapi yang puasa Dzulhijjah itu cuma berapa persen? Kita nyari orang yang puasa Dzulhijjah itu susah. Makanya telaten ini kudu telaten. WA ini kanca-kanca dekat itu. Bude, jenengan Dzulhijjah kene puasa pora gitu. Kok wis centang biru 2 nganti 5 jam kok ora dijawab-jawab kene genah ora puasa wis coret ora sida. Japri maning liyane lik rika kene Dzulhijjah nu puasa pora. Jawabannya emotikon senyum tok gitu kan, senyum tok itu rumah. Bawa proposal. Bawa apa? Proposal, serius ini gitu kan, serius. Bude, jenengan bener puasa Dzulhijjah? Ya insyaallah kepriwe sih? Anu ge Bude. Wis pokoke 9 dina jenengan ampun belanja, ampun masak. Oke, kula pun nyiapaken proposal menu. Hari pertama sate mono, sate kelinci. Hari kedua gulai sate gombong, hari ketiga soto krandegan, hari keempat, wis pokoknya 9 hari itu disiapkan menu terbaik. Insya Allah jenengan bisa dapat pahala puasa Dzulhijjah. Siap? Siap gawe proposal apa nampani proposal? Gawe yo eman-eman duite, nampani anu puasa ora gitu kan, kata angel gitu kan. Makanya ini tadi keseriusannya gitu. Kalau puasa Ramadan sih gampang lah, sudah bikin nasi bok taruh di mana itu bisa. Tapi puasa Dzulhijjah kudu telaten itu, japri ini satu persatu, puasa Arafah gitu. Makanya tadi disiasati, gitu kan. Oh ini biar nanti pas tanggal 9 Dzulhijjah pada puasanya semangat, wis dumumna wong se-RT mongko sorene buka puasa bersama. Aduh kayaknya gerengsengnya itu beda gitu kan. Ini ya kaum muslimin amalan yang kelima ya. Jadi apa? Memberi buka orang yang puasa. Kita lanjutkan. Yang keenam, apa yang bisa kita lakukan nih di hari-hari terbaiknya dunia, 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini. Yang keenam, tambahi berbagai amal kebajikan yang sifatnya personal maupun yang sifatnya sosial. 1, coba baca Qur'annya tambahin. Yang biasa sehari selembar ya jadi 2 lembar. Yang mungkin sudah bisa sehari setengah juz ya coba 1 juz gitu kan. Bahkan mungkin yang pinter waktunya cukup luang coba 10 hari khatam Quran targetkan. Berarti 1 hari di awal Dzulhijjah ini bisa baca 3 juz, 3 juz, 3 juz. Nanti Idul Adha 1 kali kata. Santri siap? Santri. Sing ditakoni santri baik, ya kan anggur bapak-bapak ibu-ibu kayaknya madan orang mungkin. Santri siap gitu. Ustadz DP Ramani gitu kan, kayak santri nih baik. Santri siap gitu kan. Halo. Senyum-senyum tok ya centang gitu kan, wis kena lagi senyum-senyum tok gitu kan. Tambah itu baca Qur'annya. Gitu. Syukur malam-malam hari ini kayaknya kita target kalau bisa sholat tahajud kita seperti ketika kita tarawih di bulan Ramadan, 11 rakaat. Yang kemarin mungkin sudah kembali paket hemat 2 rakaat tambah 1 witir. Nah 10 awal Dzulhijjah ini malamnya kuatkan. Supaya siangnya kita itu tangguh berbuat bajik. Malamnya tahajudnya tambahi 11 rakaat. Siap? 11 rakaat berapa jam ya? Berapa jam ya? Halo. Lah 20 menit rampung. Jurusnya siji maca kulhu. Rokaat pertama kulhu, rokaat kedua kulhu maning gitu kan. Nanti sholat lagi rokaat pertama kulhu maning. Boleh? Boleh. Ngejar target gitu kan. Supaya tahajudnya lama. Nah syukur nanti perpanjang tahajud. Oh bisa baca 100 ayat dan seterusnya lebih bagus lagi. Terus targetkan, 10 hari ini ngajinya disergepi. Kalau ibu-ibu kan banyak tuh, Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebu ngaji, Kamis ngaji dan sebagainya nggak apa-apa. Di bulan Dzulhijjah 10 hari awal kayaknya bermajelis ilmu lebih berkah lagi. Tambahi lagi tuh sholat duhanya, kalau bisa selama 10 hari ini jangan bolong. Yang sudah 2 rakaat tambahilah 2 rakaat lagi jadi 4. Kalau bisa bahkan mungkin 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Insya Allah sering kami sampaikan. Man sholat duha sitan, siapa yang sholat duhanya 6 rakaat, kufiya dari kalyaum akan dicukupkan kebutuhannya di hari itu, dijamin sama Allah. Terus juga bikin target juga nih, 10 hari ini qobliyah ba'diyahnya jangan sampai lewat. Sholat sunnah rawatibnya, jadi 12 rakaat kalau bisa genep dalam sehari. Siap?
Perbanyak istighfar. Hari-hari ini adalah momen yang bagus kita memohon ampun kepada Allah. Perbanyak sedekah, perbanyak juga zikir yang lain. Termasuk yuk kita berusaha untuk berbuat baik kepada orang tua. Syukur juga ini, kuatkan hubungan kekeluargaan dengan silaturahim. Insya Allah menjadi amalan teragung, amalan paling dicintai Allah, yang nilai pahalanya menandingi amalan jihad. Coba bayang. Ini yang keenam. Yang ketujuh, banyak amal bisa dilakukan. Bisa dilakukan kok amalnya kayak teman? Bisa. Tadi apa saja? Satu, terbanyak zikir. Dua, tidak cukur rambut, potong kuku. Tiga, puasa Tis'a Dzulhijjah. Empat, puasa Arafah. Lima, tadi gimana yang kelima? Ya, yang kelimanya adalah memberi buka. Nah, kemudian yang keenamnya ini. Nah, sekarang yang ketujuhnya nih. Perbanyak doa di hari Arafah. Ya. Ingat, Nabi menetapkan khairu du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebagus-bagus doa itu doa di hari Arafah. Tanggal berapa tadi? 9. Yang dimaksud khairu doa itu apa? Para ulama menjelaskan khairu doa itu berarti doa yang paling cepat dipenuhi, doa yang paling cepat dikabulkan, itu doa di hari Arafah. Makanya mustajab banget itu. Ya. Ayo hari ini mulai didaftar itu. Hajat yang ingin diinginkan apa? Problem yang tengah dihadapi apa? Gitu kan? Cita-cita yang ingin digapai apa? Dan nanti di tanggal 9 Dzulhijjah panjatkan. Hari ini kok kepengen sepeda motor, ya tulis mengko tanggal 9 donga. Allahumma vario, Allahumma vario, gitu kan. Yang kepengen Innova, ya tulis Allahumma Innova, Allahumma Innova. Mumpung doa mustajab. Yang badan-badannya sakit-sakitan kepengen sembuh, ya minta sama Allah. Nanti langitkan tuh di hari ke-9. Allahumma rabban nas adghibil ba'sa isfi wa anta syafi la sifaa ila sifauka sifaa la yuhadiru sakama. Minta sama Allah supaya kemudian sakit kita disembuhkan, kesehatan kita dipulihkan. Yang mungkin rumah tangganya enggak tentram, sekali lagi jangan putus asa, doa di hari Arafah. Minta rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Yang anak-anaknya problem, belum sukses dunia dan akhiratnya, minta sama Allah, doain supaya Allah itu kemudian perbaiki agama mereka, akhlak mereka, dunia mereka. Mumpung doa mustajab hari Arafah. Makanya dilingkari. Kalau tadi Arafah, kemudian bawahnya puasa, bawahnya apa lagi? Doa. Manfaatkan sehari itu. Siap? Jadikan jadi pintu solusi. Hari Arafah itu pintu solusi dari masalah-masalah yang tengah kita hadapi. Ini ketujuh. 8. Nah puncaknya ini. Tunaikan sembelihan korban. Tanggal berapa ini? 10-nya. Ingat, ini direncanakan. Kita ganti dulu tulisannya, sedikit salah. Tunaikan. Oke. Ini amal teragung di tanggal 10, 11, 12, 13. Amalan teragungnya ini. Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahaba ilallahi min ihraqidam. Tidak ada amal adamiyun yang dilakukan di hari nahar, hari-hari sembelihan, yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mengalirkan darah. Mengalirkan darah itu nyembelih korban. Jadi ingat ya, esensi ibadah korban itu ada pada sembelihannya, bukan pada bagi-bagi dagingnya. Bagi-bagi daging itu ibadah tersendiri, tapi ibadah korbannya itu ada pada sembelihannya. Maka itu yang harus diluruskan. Kita niat ikut korban itu untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah, supaya semakin dekat dengan Allah, sebagai bentuk syukur, sebagai bukti iman. Gak ada amalan yang lebih dicintai Allah dibandingkan dengan itu. Mungkin ada orang yang nyong pilih infak bela 10 juta timbang ngurusi wedus, ngurusi sapi, rasanya kok repot teman, gitu kan? Pahalanya tidak akan bisa menandingi orang yang korban. Wis lah, nyong pilih tuku daging bae maring pasar
3 kintal. Mau nggak di plastiki 2 kilonan, ora usah tuku sapi-sapinan, ora tuku wedhus-wedhusan, repot temen. Sedekah apa? Daging sapi misalnya, tanggane diparingi 2 kilo, 2 kilo. Pahalanya tidak akan bisa menandingi orang yang nyembelih kurban. Karena hari itu tidak ada amalan yang lebih dicintai daripada itu. Ifrat itu. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat itu akan datang dengan tanduknya, wa as'ariha dengan bulu-bulunya, wa adlafiha dengan kuku-kukunya. Ini menarik. Para ulama itu sampai menggarisbawahi. Kenapa ya yang disebut oleh Nabi kok tanduk, bulu, kuku? Yang disebut apa? Yang akan didatangkan besok pada hari kiamat tanduk, bulu, kuku. Ternyata ada maksudnya. Yang disebut itu perkara yang paling tidak bernilai dari hewan korban. Ini tidak bernilai. Tanduk, orang lanani dene. Bulu, orang lanani dene. Teracak, orang lanani dene. Betul? Jangan kerso orang kebagian daging ning dhewe sungu, bulu, kuku tok. Dimasak apa? Rendang sungu, oseng bulu gitu kan, pasti dibuang. Tapi justru ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan ibadah korban. Sampai 3 perkara yang tidak bernilai saja besok akan didatangkan pada hari kiamat. Kukunya, tanduknya, bulunya menjadi saksi atas keimanan kita, bukti atas kesyukuran kita, bukti atas kecintaan kita kepada Allah. Kalau tanduk, bulu, kukunya saja bisa menjadi saksi, bukti atas keimanan kita, bagaimana dengan dagingnya, bagaimana dengan tulangnya, bagaimana dengan darah-darahnya, bagaimana dengan jeroannya. Tentu lebih menjadi pemberat timbangan kebaikan kita besok pada hari kiamat. Bahkan sampai disebutkan lisahibiha bikulli sya'aratin hasanatun. Bagi sahibul korban dari setiap helai rambut hewan korbannya kelak akan dituliskan 1 pahala. Dari setiap helai rambut hewan korbannya. Sebesar itu pahalanya. Nah, sering kami sampaikan, adapun ibadah maliyah, ibadah yang sifatnya kok butuh harta, nek boten direncanakaken abot. Betul? Apa maning anu balung-balung cilik. Ngerti-ngerti kon ngetokna duit 3 juta, 4 juta kepripun? Berat. Makanya butuh direncanakan. Nah, kita sebenarnya tiap tahun nawarin, gitu kan? Yuk tabungan korban, gitu kan? Setiap tahun, awal tahun itu nanti besok habis Idul Adha kita tawarin, monggo yang mau ikut gabung tabungan korban. Ya seminggu pas datang ke sini hari Senin nabung 10.000, 50.000. Nanti kemudian akhir tahun insya Allah 1 ekor kambing atau bergabung dalam sepertujuh sapi bisa seperti itu. Bisa dikelola majelis dan seterusnya. Atau mungkin mau nabung di tempat lain silahkan juga. Yang penting karena yang namanya ibadah maliyah itu butuh direncanakan. Nah tiba-tiba ya kecuali nek anu saldo rekeningnya madan nganti 10 digit kayak gitulah ya, kayaknya enteng gitu kan. Wong kita anu dagat dikit beora kayak gitu kan gitu ya. Ya kudu direncanakan nabung cut setitik gitu kan dan seterusnya. Nah insyaallah nanti Al-Qamar tanggal 10 juga seperti biasa kita juga ada tebar daging korban di titik-titik dakwah yang ada dan juga di daerah rawan-rawan krisis ya. Hari ini sudah ada 3 sapi keempatnya masih kurang 3 sohibul, kemudian kambingnya sudah mendekati 50 ekor kayaknya. Kita sedang menyiapkan lahan di tempat baru kita nih di sebelah utara, ini sudah ditebangi, dibebati. Kalau mau kelongok-kelongok juga silahkan. Kita rencanakan nanti juga ada bikin kolam nanti biar menjadi kegiatan santri juga, ngingu lele atau mungkin ngingu bawal. Nanti ya bisa untuk ketahanan gizi lah harapannya. Monggo dari bar sekolah mancing moncang-mancing kayak gitu malah sidene ora maca Quran gitu kan. Dolanan nang Blumbang tok gitu kan. Nah, rencananya di sebelah sana. Nanti mau pada lihat-lihat ya bisa di sana. Ini masih ada ya berproses nanti insyaallah. Ini lagi ditata untuk nanti terletak ini juga akan digeser ke sana untuk penyembelihan korban insyaallah gitu ya. Mohon doanya semoga nanti program ini bisa berjalan dengan lancar lah insyaallah ya dan amanah tentunya. Oke kaum muslimin, ini yang ke-8. Nah kemudian yang ke-9-nya amalan di bulan Dzulhijjah.
Yang belum bisa berangkat, setidaknya ini dulu nih, haji. Pancangkan niat untuk berhaji. Ya hari-hari ini ketika kita melihat atau mengantar saudara kita berangkat haji, ya setidaknya muncullah keinginan. Nah keinginan itu wujudkan dalam apa? Niat. Nah kalau sudah niat, ya sambil ikhtiar. Kalau sudah ikhtiar, punya dana untuk bayar porsi, ya bayar porsi. Kalau sudah bayar porsi, ya bersabarlah nunggu antrian. Seperti itu, karena itu prosesnya panjang. Haji nggak bisa daftar sekarang, kemudian berangkat sekarang ya kayaknya biayanya gede banget. Dan haji furoda juga sudah nggak ada. Haji plus ya masih ngantri 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Reguler ya semoga nanti semakin ke depan mungkin semakin lebih cepat keberangkatannya. Setidaknya hari ini gimana? Niat dulu. Wong kadang niat tok ben pada orang wani. Ya Allah, kalau kepengen banget mau gak haji kok ya Allah gitu kan ngene ndonga ta iya, tapi nang jero ati lanu kayane ora mungkin yang kasih gur semene sedina. Nah kan berarti kan orang wani, niat saja nggak berani. Maka sering kami sampaikan, sudah nggak usah peduli jenengan hasil sehari berapa, dompet isi berapa, tabungan rekeningnya berapa, sekalipun mungkin tanggane ana sing krungu jenengan donga kepengen kaji dalok lho Rika orang ilu temen wong kaya Rika kok enggane kepengen kaji ora urus wong kita itu njaluke karo Gusti Allah karo njaluk karo tanggane kuwe lah mungkin orang ngilu gitu kan wong anu njaluke karo Gusti Allah iki jenengan percaya diri aja Allah itu maha kaya Allah itu maha perkasa mudah memperjalankan hambanya dari Banjar ke Mekah dengan cara yang tidak pernah kita sangkal tidak pernah kita duga bagi Allah itu anu kecil pol dari gelem jaluke. Siap wani jaluk wong kadang jaluk tok ora wani gitu kan sebenarnya. Makanya tadi pancangkan ya wis pokoknya kudu yang mangkat kaji mbuh kapan urusane Gusti Allah. Oke, ini yang ke-9. Yang ke-10 jangan lupa nih bersiap tunaikan sholat Id. Nah, ini nanti ada kesunahan. Tidak makan minum sebelumnya. Ini bukannya puasa ya, karena puasa itu kan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita disuruh menahan makan aja lah, makan minum sebelum sholat Id. Sebenarnya ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Supaya nanti makanan yang pertama masuk ke perut kita itu sebenarnya hasil sembelihan kita. Cuma nek jenengan ngenteni hasil sembelihan gelem nganti tekan asar ora ndahan-ndahan malah kelanggar gitu kan. Wong tanpa dagingnya nu barasan. Makanya ya setidaknya sampai sholat Id ditunaikan baru kemudian makan minum. Tapi hikmahnya tadi supaya cepat-cepat ditunaikan sembelihan korban. Dan nanti sama mandi dulu. Mandi itu seperti kayak mandi wajib ya. Namanya mandi ibadah itu kayak gitu. Berwudu, bersihkan dubur kubur, kemudian berwudu, kemudian siram kepala dan seterusnya. Pakai harum-haruman, pakai baju yang terbagus, kemudian ajak anak istri sekalipun mungkin ada yang sedang datang bulan, ajak ke tempat sholat untuk hadir sholat Id. Dan jangan lupa ya, sepanjang dari rumah sampai ke tempat nanti juga takbiran sepanjang jalan. Kalau bisa berangkat dan pulang itu melalui jalan yang berbeda gitu kan. Jadi mangkatnya mungkin sintang gondang ya lewat Suwuk, lewat Baline itu lewat perapatan Pucang gitu kan. Jadi ini kan wis nganti kelengar gitu kan gitu. Ya cari tempat, cari jalan yang mungkin berbeda kalau memungkinkan gitu. Nah inilah Bapak Ibu ya 10 amalan sampai tanggal 10 Dzulhijjah nih sudah kita coba ingatkan satu persatu. Tinggal ketika sudah mencatat munculkan niat yang kudu tayang ngamalakan gitu kan. Nah artinya kita bermohon sama Allah supaya diberi kekuatan untuk bisa beramal. Ingat belum tentu Dzulhijjah yang akan datang kita masih hidup. Andai masih hidup belum tentu kita masih sehat. Andai masih hidup dan masih sehat belum tentu kita masih dalam keadaan lapang. Makanya kalau hari ini kita kok masih hidup, sehat dan lapang, cobalah amal-amalan di bulan Dzulhijjah ini jangan dilewatkan. Siap? Insya Allah. Sambil meminta berdoa memohon kepada Allah kekuatan tentunya. Baik Bapak Ibu, ini aja kaji kita di kesempatan sore hari ini. Sebelum kami akhiri mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, jika tidak ada, ini saja. Semoga bermanfaat. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.